Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang mengenal manusia purba di Indonesia. Yang sebelumnya Ibu sudah membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, dalam pembelajaran ini, dalam materi manusia purba, ya, manusia purba di Indonesia itu menempati posisi yang penting. Sebab fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu berasal dari semua kalangan Pleistosen yang minggu sebelumnya sudah Ibu jelaskan, sehingga nampak jelas perkembangan fisik manusia purba tersebut. Pleistosen itu adalah suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 2.588.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Nah, tempat penting penemuan fosil manusia purba yaitu pernah kalau mendengar tentang situs manusia purba Sangiran. Nah, ini situs manusia purba Sangiran itu telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Satu di antaranya karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia pada masa lalu. Sangiran telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Sebagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di Sangiran. Nah, ada 3 tempat penting penemuan fosil dari manusia purba. Nah, ini adalah daerahnya, daerah penemuan fosil manusia purba. Nah, untuk jenis nama manusia purba itu disesuaikan dengan nama daerah penemuan dari manusia purba tersebut. Yang pertama itu tempatnya ada Sangiran, ya, di Provinsi Jawa Tengah. Kedua ada di Trinil Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Dan ketiga ada di Wajak, Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang Sangiran, ya. Karena Sangiran itu adalah tempat yang paling banyak ditemukan fosil-fosil dari manusia purba. Perbatasan Kabupaten Sangiran atau Sragen dan Kabupaten Karanganyar, lahan itu dikenal dengan nama situs Sangiran. Di dalam buku Heri Widianto dan Truman Sipanjuntak yang berjudul Sangiran Menjawab Dunia, diterangkan bahwa Sangiran itu merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Nah, Sangiran itu pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Semuling pada tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Semenjak laporan Semuling, situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Eugene Dobis pernah datang juga ke Sangiran, akan tetapi ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran. Pada tahun 1934, G.H.R. von Koningswald menemukan artefak, ya, litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan dari Van Koningswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan.
Homo erectus itu apa sih? Nah, Homo erectus itu adalah takson paling penting dalam sejarah manusia. Sebelum manusia pada tahapan manusia Homo sapien atau manusia cerdas atau manusia modern ya. Situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs itu ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996 yang tercantum di dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia atau World Heritage List UNESCO. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kerangka fosil dari Homo erectus. Bisa kalian lihat di sini ya, bentuk mukanya itu adalah panjang ya, rahangnya itu besar ya. Oke, kita lanjut. Nah, Homo erectus itu apa? Homo erectus itu dalam bahasa Latin manusia yang berdiri tegak. Ya, spesies yang telah punah dari jenis Homo. Pakar anatomi Belanda yaitu Eugène Dokwist tahun 1890-an yang pertama kali menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus. Berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan di Trinil, Jawa Tengah sepanjang abad ke-20. Antropologi berdebat tentang peranan Homo erectus dalam rangka evolusi manusia. Pada awal abad itu, setelah ditemukannya fosil di Jawa dan Jukodian, para ilmuwan mempercayai bahwa manusia modern berevolusi di Asia. Hal ini bertentangan dengan teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika. Namun pada tahun 1950-an dan 1970-an, beberapa fosil yang ditemukan di Kenya, Afrika Timur ternyata menunjukkan bahwa Homo ini memang berasal dari benua Afrika. Sampai saat ini, para ilmuwan mempercayai bahwa Homo erectus itu adalah keturunan dari makhluk mirip manusia era awal seperti Australopithecus dan keturunan spesies Homo awal seperti Homo habilis. Nah, kita lanjut untuk yang keduanya itu adalah wilayah Trinil ya, berada di Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Trinil ini adalah sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purba kala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koningswald menemukan Sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugène Dokwist di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Dokwist ini dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo, karena Bengawan Solo ini adalah salah satu tempat yang paling banyak ditemukannya fosil-fosil dari manusia purba. Nah, dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc di antara otak kera yaitu 800 cc. Dan otak manusia modern itu 1200 sampai 1400 cc. Tulang kening sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas menandakan bahwa otak yang belum berkembang, dan pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya mungkin perempuan. Nah, ini adalah foto dari penemu
Pithecanthropus erectus yaitu Eguenodobis, bisa kalian lihat ya. Dan ini adalah salah satu peninggalan tulang belulang yang ditemukan oleh Eguenodobis, di mana peninggalan manusia purba tipe ini ditemukan di Ferni, Mojokerto, Jawa Timur, Andong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Temuan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar kurang lebih dari 5 tahun oleh penduduk yang sedang membantu penelitian Koningswald dan Dubies untuk dipertimbangkan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ini adalah tempat daerah Wajak ya, yang berada di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, Wajak ini adalah merupakan sebuah desa yang terletak di Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1889. B.D. van Rietschoten menemukan manusia wajak di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat lautan Kambur campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Nah, fosil temuan tersebut bagi Dobwitz membuka harapan baru untuk menemukan missing link asal-usul manusia purba. Nah, hal tersebut sesuai dengan teori ahli geologi Verbeek yang sepakat bahwa pegunungan batu Gamuing Tersir di Jawa sangat menjanjikan, bahwa riset yang dilakukan Dobwitz akhirnya Dobwitz selama 5 tahun tinggal di Tulungagung. Dobwitz menyusur kembali tempat temuan B.D. van Rietschoten di sekitar tempat tersebut. Dobwitz selain mendapatkan sisa fosil reptil dan mamalia juga menemukan fosil tengkorak manusia meskipun tidak utuh ya. Temuan B.D. van Rietschoten, fosil tersebut dinamakan Wajakensis sesuai dengan tempat daerah ditemukannya fosil manusia tersebut, makanya disebut dengan nama Homo wajakensis. Nah, kita lihat di sini manusia purba. Apa sih manusia purba itu? Nah, manusia purba itu adalah manusia purba atau prehistoris adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum ditemukannya tulisan atau zaman praaksara ya. Nah, untuk mengetahui kehidupan manusia purba di Indonesia, ada 2 macam cara untuk mengetahui kehidupan manusia purba di Indonesia. Yang pertama itu melalui sisa-sisa tulang manusia, hewan atau tumbuhan yang telah berbatu ya, atau fosil tadi ya. Keduanya yaitu melalui peninggalan peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil budaya dari manusia itu sendiri, seperti alat-alat rumah tangga, bangunan, perhiasan, atau senjata. Ada berapakah jenis manusia purba? Nah, jenis manusia purba ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada Meganthropus atau manusia besar. Yang kedua itu ada Pithecanthropus, yaitu manusia kera yang sudah berjalan tegak. Nah, untuk Pithecanthropus ini ada 2 jenis, ada Pithecanthropus mojokertensis, ada Pithecanthropus erectus. Nah, yang ketiga itu ada Homo. Homo itu adalah manusia purba terakhir ya. Nah, untuk Homo ini terdapat 3 jenis, ada Homo soloensis, ada Homo wajakensis, dan ada Homo sapiens. Nah, kita lihat dari yang pertama itu ada Meganthropus ya. Nah, ciri-ciri dari Meganthropus atau penemuan dulu ya, yang menemukan Meganthropus itu adalah von Koningswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran. Ciri-ciri dari Meganthropus ini adalah bertubuh kekar, berahang besar.
gerahamnya itu menunjukkan ciri manusia, namun mendekati ciri kera. Nah, untuk manusia purba ini berukuran serba besar sehingga diberi nama Meganthropus Paleojapanicus, artinya manusia besar dari Jawa. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, rahangnya itu ya sudah mulai berdiri tegak dan mukanya itu menyerupai kera. Nah, oke, kita lihat lagi untuk Pithecanthropus. Nah, untuk Pithecanthropus kita lihat penemunya yaitu Dr. Eugene Dobis pada tahun 1891 sampai 1893, di mana dari ciri-ciri fisiknya yaitu berbadan tegak, tulang tengkoraknya besar, bentuk kepala lonjong, berjalan tegak, tidak mempunyai dagu, dan volume otaknya itu 750 cc sampai 1300 cc. Untuk berat badan itu kurang dari 100 kg. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ada gambar ya, di mana di sini rahangnya itu kecil ya. Nah, di sini kan tulang tengkoraknya besar ya, berjalan tegak dan tidak mempunyai dagu ya. Nah, ini Pithecanthropus. Nah, lanjut. Nah, untuk Homo di sini, Homo ini adalah manusia yang sudah modern ya, digolongkan kepada jenis manusia purba yang sudah modern. Oke, kita lihat ciri-ciri dari Homo itu adalah sudah mirip dengan manusia sekarang. Volume otaknya itu berkisar 1350 sampai 1450 cc. Alat ngunyahnya rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah mengecil. Otak besar dan otak kecil itu sudah berkembang, berjalan tegak, muka tidak terlalu menonjol. Nah, manusia purba jenis Homo yang ditemukan di Indonesia itu ada 3 ya, ada Homo wajakensis, ada Homo soloensis, dan ada Homo sapiens. Nah, kita lihat untuk Homo wajakensis atau Homo dari Wajak, di mana ditemukannya itu di daerah Wajak ya. Nah, ditemukan oleh Van Rietschoten tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, dan diselidiki oleh Eugene Dobis. Dengan adanya temuan ini, kurang lebih 40.000 tahun yang lalu, wilayah Indonesia sudah dihuni oleh jenis Homo sapiens yang merupakan ras yang berbeda. Manusia Wajak ini dianggap sebagai suatu ras tersendiri, yaitu subras Melayu Indonesia. Nah, untuk Homo soloensis ditemukan sekitar tahun 1931 sampai 1934 oleh Terhar dan Alvenord di Desa Ngandong di Lembah Sungai Bengawan Solo. Nah, untuk jenis Homo sapiens atau manusia cerdik, ini jenis ini sudah mempunyai kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia purba jenis lainnya. Homo sapiens yang berkembang di Indonesia merupakan kelanjutan dari Homo wajakensis. Nah, ada 3 ras Ada 3 ras pokok dari Homo sapiens yang sampai sekarang masih hidup, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, yang pertama itu ras Mongoloid mempunyai ciri antara lain berkulit kuning dan hidup menyebar di Asia Tengah, Asia Timur, sebagian Asia Selatan, serta Asia Tenggara. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah merupakan peta penemuan manusia purba ya, karena manusia purba itu
paling banyak ditemukan di daerah Jawa. Jawa itu adalah merupakan sentral dari kehidupan manusia purba, ya, dari awal kehidupan manusia purba. Yang paling banyak itu adalah di Bengawan Solo, ya. Oke, kita lanjut. Nah, 2 itu adalah ras Kaukasoid. Mempunyai ciri antara lain berkulit putih, berhidung mancung, tubuh jangkung, serta hidup menyebar di Eropa dan Asia Kecil atau Timur Tengah. Ras Negroid itu mempunyai ciri antara lain berkulit hitam, berbibir tebal, berambut keriting, dan hidup menyebar di Afrika, Australia, dan Papua. Nah, selain ketiga ras pokok tersebut, masih ada 2 ras lagi yang jumlahnya terbatas, yaitu ada ras Austromelanosoid dan ada ras Indian, di mana ras Austromelanosoid itu mereka hidup menyebar di kepulauan Pasifik dan pulau-pulau antara Asia dan Australia. Nah, untuk ras Indian atau berkulit merah yang dahulu mendiami benua Amerika. Ras ini sekarang terdesak oleh orang-orang kulit putih. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Untuk tugas nanti akan Ibu kirimkan di WA group, ya. Untuk minggu depan Ibu akan membahas materi tentang corak kehidupan dari masa praaksara, ya. Ibu cukupkan sekian. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.